Bapak Ketua RT, Bapak RW, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, para sepuh sepuh yang juga kita muliakan, yang kita bersama Qaram Muhtaram Da'atullah Rasulih wal Mujahid Kesendiri Qaram Al-Ustaz Adi Permanan Bata'ala Allah fituli hayatih wa nafa'an bi'ulumih. Kita doakan semoga beliau sehat afiat, panjang umur, berkah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki daripada pekan keempat hari Ahad tanggal 15 ya, tanggal 25 daripada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan ini malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala, pagi yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, masih memilih di antara sekian hamba-hambanya kita bisa mengikuti sholat subuh berjamaah dan insya Allah mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan segenap daripada niat kita untuk mengkaji dicatat oleh Allah Ta'ala dengan balasan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sejahtera sama-sama kita haturkan ke hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita doakan juga kepada guru kita Pak Ustaz Ade, bagaimana mudah-mudahan diberikan sehat afiat, panjang umur, diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Ta'ala untuk terus berdakwah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala dapat mengisi hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila haratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Qaram wal Muhtaram Al-Ustaz Adi Permanan. Wa ilaihi tafadhal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Pakai ini apa ini aja? Pinjam Cleo satu Pak Ji. Pinjam Cleo satu. Buat contoh doang, bukan buat minum. Cleo satu. Bukan itu apa? Kok Cleo satu. Minuman satu. Pinjam aja. Bukan buat minum, bukan. Nah, buat contoh aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurullah, pada hari ke-25 Ramadan kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan kita niat iktikaf sampai dengan syuruk nanti. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah
yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwasanya bersyukur saya hari ini bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara saya di Masjid Al-Hidayah. Karena masjid ini punya cerita, masjid ini punya kenangan buat hidup saya. Karena sebelum saya diuji oleh Allah kecelakaan 1 tahun 3 bulan yang lalu, saya mengisi kajian rutin sebulan 2 kali di masjid ini dan sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi termasuk ini masjid adalah keluarga besar dari saya pribadi. Maka di bulan Desember 2024 Ahad subuh ketiga saya mengisi kajian rutin di Masjid Nur Mainah Cilodong. Ahad subuh ketiga tiba-tiba Allah memberikan ujian. Ketika saya mau berangkat, saya Jumat Sabtu Minggu memang jarang tidur kan. Pengobatan, ustadz datang ke rumah, ada pasien datang berobat, kadang pulang subuh hari. Khusus Jumat Sabtu Minggu baru saya buat kajian dan dakwah. Tapi memang 2 hari itu dari malam Jumat saya habis membantu salah seorang ketua masjid di Harjamukti Cimanggis. Beliau juga pengurus NU, pengurus DMI, pengurus MUI. Datang ke rumah dengan istrinya nangis-nangis karena sudah beberapa bulan anaknya kabur dari rumahnya, laki-laki, dan ditelepon tidak bisa, bahkan beberapa kali mau bunuh diri anaknya itu. Makanya malam Jumat saya dengan Ustadz Adi Mulia, mungkin tidak asing ya namanya. Ustadz Adi Mulia kan ngajar juga di sini, mengisi khotib. Jadi Ustadz Adi Mulia menjadi saksi menemani saya malam Jumat itu. Saya akhirnya menjemput anaknya seorang ketua masjid di apartemen At-Tohir. Jadi saya ambil, memang orang tuanya aja mau dikeroyok Pak. 13 orang mau ngeroyok orang tuanya ketua masjid ini karena nggak boleh ketemu dengan anaknya. Anaknya seorang pengusaha yang tertipu. Akhirnya sayalah sendiri naik ke apartemen lantai 20, anaknya mau terjun tuh dari lantai 20 mau bunuh diri. Akhirnya saya bismillah, saya tekadkan saat itu mau diserang berapa orang, saya maju. Akhirnya saya berhasil sampai lantai 20. Ya, sampai lantai 20 saya masuk, kaget anaknya. Lalu saya peganglah anaknya. Ada video tuh, di videoin sama ketua masjidnya. Saya megang anaknya dan alhamdulillah anaknya nangis dan bisa pulang. Saya bawa pulang dengan motor, saya bonceng pulang. Dan dari situ malam Jumat begadang ditemani Ustadz Adi Mulia sampai 1:30 pagi. 1:30 pagi saya pulang dengan Ustadz Adi Mulia. Jumat paginya saya nggak tidur, ngisi kajian. Lalu habis itu khotib Jumat. Habis khotib Jumat ada lagi pasien dari DMI Kota Depok mau berobat. Sampai Sabtu subuh juga nggak tidur. Ada kajian lagi. Nah Minggu subuhnya 3 hari saya nggak tidur. Mata sudah merah. Akhirnya jam 4 subuh saya berangkat dari rumah mau ke Cilodong. Biasanya saya pakai helm itu Pak di lampu merah Cijago. Baru saya pakai helm tuh. Tapi kenapa ketika mau pakai helm, mau nyangkutin helm ke motor, jatuh mulu 3 kali tuh helm. Kata istri saya, pasang aja Pak helmnya. Akhirnya saya pakailah helmnya dari rumah. Dan di samping masjid yang saya dan masyarakat bangun, masjid yang tadinya musola, kita bangun menjadi masjid di pinggir tol Cijago, Masjid Hidayatul Husaini. Di samping masjid, tepat di gerbang masjid, saya ditabrak oleh motor gerobak, isinya kelapa. Jadi kaki saya dihajar sebelah kanan, ditabrak, hancur tuh Pak. Saya kelempar, motor saya ketabrak ke kanan, ke tiang listrik rumah warga. Saya kelempar ke kiri, berapa meter tuh. Pas jatuh masuk ke seng. Jadi dengkul saya hancur, tembus seng. Kaki saya bawah juga ada bekasnya tuh kena seng. Ini hancur Pak. Patah 3. Terutama di dengkul. Langsung masyarakat keluar, kebetulan tuh jamaah saya di masjid pun ketua DKM masjidnya lagi tahrim, mendengar kecelakaan kencang sekali. Helm saya hancur, motor saya hancur. Tapi untung pakai helm Pak. Kalau enggak, saya masih mengambil HP tuh. Saya masih bikin video. Saya kasih ke masjid tempat saya mau ngisi kajian subuh, biar nggak nungguin. Jadi di masjid itu subuh itu nangis doain saya tuh. Akhirnya ketua masjid ngangkat pakai kurung batang karena saya nggak bisa digerakin nih, kaki kanan. Diangkat ke masjid, ada videonya tuh darah ngalir di masjid.
Habis sholat subuh, saya dibawa ke Cikeas. Di sana dicek, di ronsen, ini kalau dibawa ke rumah sakit harus dipotong langsung. Makanya saya bilang jangan bawa ke rumah sakit. Di Cikeas lah dirawat 21 hari. Dan ternyata kata terapinya, hal yang seperti saya bisa jadi 3 tahun baru bisa jalan pakai tongkat. Itu pun belum tentu bisa normal lagi karena hancur dengkulnya. Tapi 3 minggu saya dirawat di Cikeas, ya jamaah di sini juga datang ke sana, 1.000 orang lebih yang nengok saya. 100 DKM masjid di kota Depok yang menengok saya. 1 DKM ada 10 orang, 8 orang, sampai MUI, NU pada nengok, sampai ketua MUI nangis tuh ketika datang. Kiai ngelihat dari WA Kiai status yang nengok nggak berhenti. Ini apa rahasianya? Saya bilang rahasianya silaturahim. Saya ketika sehat saya keliling ngobatin orang tanpa pamrih, kita bahkan pengobatan free, nggak boleh bayar. Gitu. Disitulah dari doanya banyak orang, alhamdulillah saya bisa pulang dan tetap disuruh pakai kayu. 4 bulan saya lepas kayunya. Saya ngobatin sendiri pakai minyak Al-Hikmah yang suka saya bagi-bagi. Akhirnya saya diundang pertama kali ceramah setelah 5 bulan oleh Ustadz Agus Alian. Ketika mau berangkat haji, beliau ketua kloter haji Depok Karawang, bawa sekitar 400 jamaah, 439 jamaah, dan dia minta saya yang mengisi ceramah tausiah walimatus safarnya di perumahan Sukatani Permai. Akhirnya saya pakai kursi roda didorong, ada video di YouTube. Akhirnya beberapa minggu kemudian ketua DKM masjid, Kiai pokoknya selama Kiai bisa kita angkat pakai kursi roda khotib Jumat pertama kali di Pondok Cibubur. Jadi jadwal saya setahun itu penuh khotib Jumat, Jakarta, Depok. Tiba-tiba ada Kiai MUI datang ke Cikeas, nengok saya sambil meluk, sambil nangis karena dia pernah saya obatin. Kiai dari MUI itu, dia pengusaha dan dia tidak menerima jadwal Jumat karena ya memang sudah jadi pengusaha, punya usaha travel haji umroh. Dia bilang, udah Kiai jangan banyak pikiran, selama lagi pengobatan semua jadwal khotib Jumat saya ngisi gitu. Semua bisyarahnya buat Kiai berobat gitu. Sampai ada yang begitu Pak. Jadi saya 5 bulan diisi khotib Jumat tiap Jumat oleh Kiai MUI ini, keliling Jakarta, Depok. Kebetulan awal-awal Januari sampai ini memang masjid-masjid besar lah, saya di Astra, di TV One segala diisi sama dia. Dan 100% bisyarahnya buat berobat. Bahkan DKM patungan buat nebus pengobatan saya di Cikeas selama 3 minggu. Itulah luar biasa silaturahim. Anak saya 3-3-nya masih pesantren di Purwakarta, nggak ada yang berhenti sekolah. Yang satu masih bayi, ada di rumah. Jadi itu cerita saya untuk berterima kasih kepada sahabat-sahabat di masjid-masjid. 2 tahun yang lalu saya Ramadan 43 titik tausiah 1 bulan. Subuh, bukber, zuhur, malam. Jakarta, Depok keliling 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin saya nggak bisa kemana-mana bulan Ramadan. 1 bulan saya di rumah, di kasur, menangis. Walaupun saya masih bisa bikin santunan tiap bulan di majelis zikir kita. Tapi tahun ini saya bismillah niat, maulah 10 kali lah ngisi Ramadan. Ternyata 38 masjid yang meminta saya mengisi Ramadan tahun ini. Di Atohir bahkan 2 kali. Saya malam Ahad pertama ngisi di Atohir 1.300 lebih jamaah. Dan kemarin malam Senin masih 1.100 jamaah. Jadi walaupun pakai tongkat, bahkan kajian di Masjid Atohir sudah berjalan 6 bulan. Tiap malam Ahad keempat saya ngisi kajian rutin di Masjid Atohir. Malam Ahad keempat setiap bulannya. Di Masjid Nur Ma'inah juga sudah berjalan 6 bulan. Setiap malam Ahad ketiga, setiap Ahad subuh ketiga. Insya Allah pada Lebaran Masjid Nurul Khairat, masjid-masjid yang dulu kajian mulai dibuka lagi pada Lebaran. Dan saya mohon mudah-mudahan juga silaturahim kita di Masjid Al Hidayah bisa lanjut lagi minimal sebulan sekali. Agar apa? Agar silaturahim kita terjaga. Nah itulah sekelumit kisah saya, karena sahabat-sahabat saya mungkin sebagian besar nggak tahu di sini kan jamaah, kenapa saya setahun lebih tidak pernah ke sini. Walaupun sebenarnya saya pernah ke sini maghrib ketemu Pak RT sama Pak Ketua. Saya habis ceramah 2 tempat di Pancuran Mas, saya sempat ke sini sholat maghrib di sini. Jadi alhamdulillah bisa bertemu bersua di subuh kali ini. Nah itu awal saya berkisah biar
jamaah tahu. Yang kedua yang akan kita bahas di subuh kali ini, materi yang sekarang lagi banyak masjid yang minta saya ceramah. Tadi malam saya ceramah di komplek DKI, di Masjid Al Amanah, tempatnya para pejabat DKI. Ketua masjidnya mantan wali kota Jakarta Utara, mantan sekda DKI, temannya Mas Anies. Tadi saya ceramah di Sunten. Nah, hari ini saya 3 tempat, Pak. Subuh di sini, nanti sore di Pondok Pesantren Kalimulia Darul Quran di Cilodong. Nah, maghribnya, isaknya di Masjid Darussalam, komplek Jati Jajar, Perum Blok D. Jadi masih keliling kita. Hari Seninnya saya diundang ke kantor Golkar oleh Pak Farabi, WA saya, Yai minta nanti malam Selasa di Golkar. Malam Rebonya di Ar-Ridho Harjamukti, malam Kemisnya di Gadok, malam Jumatnya santunan majlis zikir saya. Ya, itulah kita keliling tuh. Maka subuh kali ini ada materi yang menarik yang saya bawa ke masjid-masjid, yaitu tentang kleo. Nah, makanya saya minta kleo, bukan diminum ya, karena udah puasa. Saya kalau nggak puasa nggak kleo, saya minta ngopi sama Pak RT. Nah, ini kleo ini karena Ramadan ini, Pak, 2 hal yang diincar oleh semua hamba Allah. Pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, ampunan Allah. Yang kedua apa? La'allakum tattaqun. 2 nih yang diincar oleh orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan. Cuman 2 yang dicari, Pak. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, yang kedua la'allakum tattaqun. Yang akan saya bahas subuh kali ini yaitu tentang ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini? Malam nisfu Sa'ban, di sini Pak RT ngadain acara nisfu Sa'ban nih. Malam nisfu Sa'ban saya ceramah di Masjid Harjamukti, Masjid Al-Mu'min. Itu di masjid ngadain nisfu Sa'ban, pasti ada yang mengingatkan bahwasanya di malam nisfu Sa'ban rapot kita dikirim ke Allah melalui malaikat. Di situ Allah mengingatkan kepada hambanya, semua hambaku di malam nisfu Sa'ban yang beribadah, yang bertobat, meminta ampun, pasti aku ampuni, kata Allah. Kecuali 2 dosa. Dosa pertama adalah syirik kepada Allah. Dosa yang kedua adalah seseorang yang tidak mau berdamai dengan sesamanya, masih musuhan gitu, Pak. Nah, maka itu nggak akan diterima tuh nisfu Sa'bannya, nggak akan diterima rapot baiknya sama Allah. Maka sebenarnya karena Sya'ban adalah gerbang Ramadan, bagi siapapun yang 2 hal ini masih dilakukan, syirik pertama, yang kedua tidak mau berdamai, tidak akan diterima ibadah Ramadannya, tidak akan dapat ampunan Allah di Ramadannya. Maka cara mendapat ampunan Allah, coba perhatikan kleo ini ya. Saya bukan brand ambassador kleo ya, cuman kebetulan aja saya ceramah menggunakan satu alat agar lebih paham kita dalam mendengarkan apa yang kita ajarkan pada subuh kali ini. Pertama, huruf C. C ini artinya orang yang mau dapat ampunan Allah ada 2 syaratnya. Cintai Allah dengan cara mencintai sesama. Kalau yang tadi saya sebut nisfu Sa'ban, Allah tidak akan mengampuni dosa hambanya kalau masih yang tidak mau berdamai. Maka di Ramadan ini cinta sesama, cintai sesama, itu adalah kunci utama. Coba lihat, tengok masjid musola ketika Ramadan, nggak akan ada itu masjid musola maghrib itu kosong dari makanan. Semua masjid musola ada makanan, ada minuman, ada kolak, bahkan 10 hari terakhir luar biasa kan? Ngadain itikaf, sahur bersama. Padahal mungkin ketika di luar Ramadan, Pak RT ketua masjid mau ngadain Maulid Nabi, mau ngadain Isra Mi'raj aja susah banget tuh ngumpulin dana buat nyiapin makanan acara Maulid dan Isra Mi'raj. Tapi kalau bulan puasa nggak usah diajak orang nanya masjid butuh apa, mau buka puasa apa. Itulah indahnya Ramadan. Kenapa? Karena kuncinya diterima Ramadan kita menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dengan cara kita mencintai sesama. Innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi.
Allah akan menolong, Allah akan cinta kepada hambanya, yang hamba itu menolong dan cinta kepada sesamanya. Itu kunci pertama. Satu saat Rasulullah SAW berdiri di pinggir jalan. Lalu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril turun. Lalu bilanglah Rasul, Jibril bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, itu di sampingmu ada perempuan pezina, perempuan yang suka menjajakan dirinya, menjual dirinya. Kira-kira seorang perempuan pezina cocoknya menjadi calon neraka apa calon surga? Kata Rasulullah, ya cocoknya menjadi calon neraka. Kata Jibril, kalau begitu saya kembali dari Jibril. Tidak lama lewatlah seorang ibu-ibu gendong bayi, nangis tuh bayi. Bayinya nangis gak berhenti-berhenti Pak, seperti tangisan Nabi Ismail ketika bayi digendong ibunya Siti Hajar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di padang tandus. Lalu si perempuan pezina tadi melihat bayi menangis digendong ibunya, apa yang dilakukan Pak? Diambil kurma yang lagi dimakan sama si perempuan pezina, itu lagi makan kurma, tinggal setengah lagi Pak, yang setengah dikasih ke bayi yang nangis. Ternyata bayinya diam. Ternyata bayinya menangis karena lapar. Tiba-tiba Jibril turun lagi, bilang kepada Nabi Muhammad, Allah merubah takdir perempuan tadi, perempuan pezina itu, dari calon neraka menjadi calon penghuni surga. Pak, dengan setengah kurma, seorang pezina dosanya yang begitu besar diampuni oleh Allah dengan hanya memberikan setengah kurma kepada bayi. Saya yakin di masjid ini semuanya pernah ngasih kurma ke masjid dan musola. Bahkan tidak setengah, ada yang sekilo. Saya waktu ceramah taraweh di Masjid Al-Falah Pondok Cibubur, ada salah satu penasehat masjidnya memberikan hadiah kurma Palestina. Enaknya tuh Pak. Saya mau bawa ke Pak RT, cuman Pak RT-nya sibuk. Itu kurma Palestina Pak RT satu aja kenyang. Itulah mungkin kurma yang Rasul biasa makan. 3 butir kurma kenyang. Gede-gede kurma Palestina. Dan setelah melihat harganya, ternyata memang mahal harganya. Itu 1 kilo kita dikasih kurma Palestina. Nah, ini setengah kurma bisa menghapus dosa zina. Apalagi bakwan, jagung, sama sambal kacang, sama lontong yang dikirim ke masjid. Coba. Makanya ketika Ramadan, jangan pernah kita merasa menyepelekan makanan minuman yang dikasih ke masjid. Pak, jangan beranggapan makanan yang dimakan ketika buka puasa itu pahalanya beda dengan makanan yang dimakan setelah tarawih. Itu sama. Jadi makanya kalau makanan masih ada sisa pada puasa, pada buka, jangan dibuang. Atau jangan dibawa pulang dulu. Nanti habis tarawih kan pada lapar lagi tuh Pak, makan lagi tuh. Saya di masjid-masjid gitu, terakhir dia di musola Ikhwanul Muslimin itu di atas gitu Pak RT. Habis tarawih disiapin. Saya bilang ini masih anget. Ternyata pas lagi tarawih bikin baru. Kirain sisa maghrib, ternyata bikin baru. Itu luar biasa Pak. Nggak usah kita nyari gorengan, semua ada. Karena apa? Karena cinta kita kepada Ramadan, cinta kita kepada Allah. Bahkan ketika Rasulullah SAW naik khutbah Idul Fitri, naik mimbar nih, mau khotib Idul Fitri, malaikat turun Jibril. Lalu berdoa di samping Rasulullah ketika mau khutbah. Maka Rasulullah diam dulu tuh mau khutbah. 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Jibril yang doa diaminkan oleh Rasulullah, berarti doanya mustajabah. Yang mendoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau terima ibadah Ramadannya hambamu jika ada hambamu yang ibadah di bulan Ramadan tapi masih ada kesalahan dan dosa terhadap orang tuanya yang masih hidup. Tuh Pak, sekarang coba direnungin Pak, kalau kita masih punya orang tua nih, kalau masih punya orang tua bersyukur Pak, saya dua-duanya udah gak ada.
Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Bahkan terakhir malam ke-13 Ramadan, saya habis ceramah taraweh di Masjid Al-Mujahidin Kopassus, Pak. Habis taraweh, saya matiin dulu data saya. Setelah taraweh, saya ceramah, jam setengah 10 saya ngopi sama DKM masjidnya tuh, Pak. Salah satu penasehatnya namanya Insinyur Teguh. Salah satu penasehat di Masjid Al-Mujahidin Kopassus. Bahkan ada rencana habis lebaran mau minta kajian rutin di Masjid Al-Mujahidin Kopassus. Saya baru pertama kali ngisi di situ, Pak. Setelah saya buka HP, banyak telepon WA masuk, Pak, setengah 10. Baru mau ngopi. Setelah saya angkat teleponnya, apa yang terjadi, Pak? Dari Tanjung Priuk, imam masjidnya namanya Subur, orang Kebumen. Kalau nggak salah orang Kebumen. Yang Bawang itu di mana, Pak RT? Brebes. Orang Brebes namanya Subur, imam masjid di Tanjung Priuk. Masjidnya namanya Sidratul Muntaha. Itu masjid mungkin satu-satunya di dunia yang namanya Sidratul Muntaha tuh. Bapak cek aja di YouTube saya tuh. Masjid Sidratul Muntaha Guru Hikmah. Itu kampung halaman saya di Tanjung Priuk. Samping masjid, tempel masjid, rumahnya Cici Paramida yang artis penyanyi dangdut tuh. Makanya saya dulu kan waktu di TV sering ditulisnya guru spiritual Cici Paramida tuh, Ustaz Adik kalau ngikutin beritanya kan. Cici Paramida waktu mau nikah ditabrak sama suaminya Suhaidi di tol, itu yang wawancara di TV saya dulu. Nah, Subur telepon saya tuh, Ustadz, buru-buru ke Priuk sekarang juga, tak kenapa? Kakak kandung Ustadz meninggal dunia di masjid habis taraweh. Jadi kakak kandung saya yang satu-satunya masih tinggal di Tanjung Priuk, sebatang kara, nggak punya bapak, nggak punya ibu, kakak kandung laki-laki. Malam 13 Ramadan, sehabis saya ceramah di Mujahidin Kopassus Sukatani, meninggal dunia. Ketahuannya sama jamaah di masjid, di tangga masjid, itu ba'da taraweh, dibangun-bangunin nggak bangun. Akhirnya saya ke sono, Pak. Jam 10 langsung saya ke Priuk, karena dia sebatang kara di Priuk, nggak ada yang ngurus. Akhirnya pagi-pagi kita niat mau nguburin di Tanjung Priuk, penuh kuburannya. Akhirnya saya telepon di Subang, kampung halaman saya, siapin makam di Subang. Saya berangkat ke Subang pagi-paginya menguburkan kakak saya. Tuh, Pak. Itu nggak ada yang tahu, Pak. Bulan Ramadan, yang namanya umur kita nggak ada yang tahu. Maka kalau sekarang kita masih punya orang tua, Pak, jangan lupa sungkem minta maaf. Dan hati-hati, Pak. Kadangkala tradisi kita Ramadan, Lebaran, sungkemnya setelah sholat Id, benar nggak, Pak? Minta maaf suami istri, bapak, anak kepada bapak, kepada ibu, ba'da sholat Id kan? Sungkeman minta maaf. Hati-hati, Pak. Kenapa zakat fitrah tidak akan sah diterima kalau setelah sholat Idul Fitri? Karena harus dibagikan kan uang zakat itu. Kalau sampai bapak telat zakat fitrah, nih yang belum zakat, hati-hati, Pak. Saya alhamdulillah kemarin saya begadang sampai sahur di Purwakarta. Saya jemput anak saya yang pesantren, sekaligus saya zakat di sana di pesantren Insan Kamil Payatiman saya di Purwakarta. Zakat itu menentukan puasa kita, Pak. Mu'allakun bainas sama'i wal ard, tergantung di antara langit dan bumi. Kalau kita ibadah saum 1 bulan full, tadarus full 1 khatam Quran, taraweh full, tapi kita lupa ngeluarin zakat fitrah. Dan saya tambahin plus zakat mal, Pak, karena itu yang membersihkan harta kita. Di mana kita salurkan? Masjid Al-Hidayah ini nanti dibagi-bagi. Memang zaman dulu ada yang ke guru ngaji. Saya biasanya malam takbiran tuh saya di rumah, itu ustadz-ustadz atau jamaah-jamaah saya datang ke rumah tuh. Zakat fitrah, zakat mal sebagian ke rumah saya. Karena saya kan selalu bikin santunan kan anak yatim. Insya Allah saya bikin santunan malah sehari sebelum takbiran. Jadi datang ke Masjid Al-Hidayah, Pak, zakat fitrah. Sebelum nanti lupa, nanti aja lah karena 50.000 ya. Kalau di sini nggak tahu berapa. Purwakarta 50.000 tuh kalau uang. Ya. Nah, uang 50.000 bisa menjadi ganjalan ibadah kita di bulan Ramadan, digantung pahalanya di antara langit dan bumi. Hati-hati lah. Nah, sama dengan minta maaf sama orang tua, jangan habis sholat Id. Makanya tradisi ke makam bagi orang tua kita yang sudah meninggal kapan? Sebelum Ramadan. Coba makam sebelum Ramadan penuh, Pak.
Jadi kalau kita punya orang tua, sungkemnya sebelum lebaran, Pak. Minimal telepon kalau di kampung, telepon dulu nih. Dari mulai sekarang. Kalau yang lupa, minta maaf dulu. Minta maaf, Pak, maafin dosa saya. Nanti tapi THR-nya habis lebaran misalkan. Nggak apa-apa, yang penting minta maaf dulu sekarang. Coba anak-anak kita ajarkan, Pak. Jangan sampai apa? Habis lebaran, habis sholat Id, anak kita minta maaf sambil ngambil nasi, ngambil ketupat, ngambil rendang. Oh iya lupa, ayah minta maaf ya, sambil ngambil ketupat lebaran. Itu minta maaf, tradisi yang mulia. Maka apa? Kita minta maaf ke orang tua. Kalau orang tua masih ada. Kalau nggak ada ya kita ziarah ke makam. Kalau kita jauh ya doa. Minimal Fatihah buat orang tua kita, sedekah buat orang tua kita. Nih masjid ini tuh tempat kita buat investasi akhirat, Pak. Kan saya selalu bilang, Bapak ngasih kotak amal Jumatan, Bapak ngasih kotak amal kajian, Bapak ngasih kotak amal ba'da sholat, bukan buat DKM duitnya, Pak. Buat Bapak di akhirat. Mau DKM beliin apa juga nggak masalah, nggak usah dipikirin. Ya, tapi kalau DKM beliin karpet dipakai sholat terus ngalir, Bapak Ibu meninggal, kita meninggal, Pak. Ini masih ngalir nih. Orang ibadah di karpet kita. Masuk ke alam kubur kita. Coba, luar biasa nih masjid nih, tempat buat fasilitas kendaraan kita ke akhirat. Jadi tuh Pak, doa Jibril yang pertama, jangan kau terima ibadah Ramadan hambamu kalau yang masih punya sengketa kepada orang tuanya. Kedua Pak, jangan kau terima ibadah Ramadan hambamu ya Rob kalau masih ada sengketa antara suami dan istri. Hati-hati Pak, suami istri hati-hati. Ya, apalagi nih akhir-akhir Ramadan. Bapak-bapak yang bawa HP ya Pak RT, coba deh. Kalau saya cek WA-nya satu-satu, pasti ada yang WA dari istrinya tuh. Ayah, jangan lupa lebaran bentar lagi. Baju lebaran ini tuh Pak RT ya. Tepat lebaran belum beli, rendang belum beli. Coba WA Pak RT ada mungkin. Ya, atau nyimpen di kulkas tempel tuh, catatan. Ayah, baju lebaran. Ini jangan lupa tiket pulang kampung. Kan gitu. Jadi suami puyeng, Pak. Kalau di akhir Ramadan bener nggak Pak? Bener. Saya juga catatan di WA banyak tuh Pak. Tapi kalau saya kan udah pernah ngasih tahu caranya. Nih saya nggak bawa. Saya dompet saya tuh suka saya bawa tuh Pak kalau ceramah. Cuman kalau subuh gini jarang saya bawa. Saya kalau malam ceramah tuh sore saya bawa tuh dompet saya. Saya kajian di masjid Kementerian Koperasi Duhur. Saya bawa Pak di dompet saya yang gede itu ada foto istri gede saya simpen. Kenapa? Karena ketika saya stres ceramah kemana-mana capek Pak, 38 titik kita keliling Jakarta, Depok. Ketika lelah capek saya mau pulang, aduh capek banget di ceramah, kaki bengkak. Setiap pulang kaki saya bengkak Pak, karena ya itu nahan beban. Apalagi khotib Jumat kan berdiri di Jumatan, wah sakit pasti pulang bengkak. Tapi ketika saya lelah, ketika saya stres, ketika saya capek di perjalanan dakwah mau pulang, saya buka dompet Pak, saya lihat foto istri, hilang stresnya Pak. Karena yang biang stres adanya di foto dompet itu Pak. Benar nggak Pak? Ya, yang bikin kita stres itu foto yang di dompet itu. Makanya apa? Saya semangat, hilang stres saya Pak di luar. Setiap mau pulang saya lihat foto, waduh kalau pulang ke rumah makin stres. Nggak pulang-pulang saya. Itu kadang saya 2 hari nggak pulang Pak. Kenapa? Karena kalau pulang makin stres ngelihat foto istri itu. Itu Pak. Kalau pengen semangat nggak pulang-pulang, lembur terus nyari duit, nah pakai foto istri yang gede di dompet Bapak. Bapak udah capek kerja nih, waduh ketemu istri makin stres, udahlah kerja lagi. Itu Pak. Lembur, makanya Pak RT lembur mulu. Untung aja kemarin berangkat haji berdua sama istri. Kalau sendiri nggak pulang-pulang Pak RT, lihat foto, males pulang lagi Mekah aja dah. Gitu. Ya, jadi itu yang kedua, punya salah istri minta maaf. Suami punya salah, jangan ego, minta maaf juga pada istri. Kita saling memaafkan Pak. Tuh, yang ketiga, doa Jibril, jangan kau terima ibadah hambamu di bulan Ramadan kalau masih ada sengketa terhadap sesama, kerabat, teman. Hati-hati Pak. Ya, tukang dagang sama tukang dagang, kadang dagangannya beda, berantem coba. Ada tuh jamaah kita di Jati Jajar, bukan di sini ya. Pokoknya adalah di tukang dagang Jati Jajar. Sahabat saya juga itu. Dua-duanya teman, nengokin saya bareng dulu. Sekarang musuhan. Pak RT saya kasih tahu kaget nanti. Itu teman, dagangnya beda. Kalau dagangnya sama masih mending.
Dagangnya beda, Pak. Kalau dagangnya sama nggak apa-apa lah, saingan. Dagangnya beda, tapi berantem. Dulu mah akur waktu ada saya tuh, habis kajian saya malam rebo di sini, saya nongkrongnya di dia. Oh, dua-duanya ngumpul. Sekarang ribut. Makanya saya lagi doain nih biar akur lagi. Saya berapa kali ceramah di Baitur Rahman kan, saya 4 bulan ini 4 kali saya ceramah di Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman Jati Jajar itu 4 kali itu. Khotib Jumat 3 kali, ceramah tarawih 1 kali. Nanti Jumat depan saya Baitur Rahman lagi, khotib Jumat. Jadi di awal sering banget saya Baitur Rahman. Nah, habis dari Baitur Rahman saya nongkrong tuh ke tukang dagang lah. Kalau yang kenal pasti tahu dah. Itu lagi saya akurin, ribut antara teman sama teman, padahal mah akur dulunya. Nah, ayolah kita Ramadan ini cintai Allah, cintai sesama. Yang pertama, cek. Saya cepetin, jangan sampai nanti kelebihan suruh, saya minta kopi berarti. Yang kedua, L, Pak. Kalau pengen gufirallahu ma taqaddama min dzanbi, L-nya itu ada 2 makna. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, luruskan niat. Coba sambungin hadisnya. Kalau yang inget pasti hafal, ini hadisnya populer. Dapat minyak al-hikmah yang bisa nerusin. Man shoma Ramadhana, hadisnya populer nih. Man shoma Ramadhana, ya Pak? Nah, dapat minyak. Mana Zikri tidur jangan-jangan nih. Zikri tidur ya? Kan tidur. Coba Kang, maaf Kang, tas Kang. Tasnya bawa sini aja. Ki, tasnya bawa sini. Ah, tasnya bawa sini. Udah tidur lagi dah. Ini dari pesantren baru saya jemput ikut ceramah, capek dia dari Jakarta. Belum tidur, udah nggak apa-apa tidur dah. Nih Pak, dapat minyak al-hikmah yang bisa jawab. Kalau imam masjid, ketua DKM, tenang aja Pak RT, tetap dikasih walaupun nggak bisa jawab. Maaf Pak. Ya, minyak al-hikmah nih Pak. Jadi ini hadis populer. Man shoma Ramadhana. Yang kedua, man qoma Ramadhana. Konteksnya sama, hadisnya sama-sama sahih. Tengah belakangnya sama. Man shoma Ramadhana, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pertama, ibadah Ramadan bukan hanya saum, bukan hanya puasa. Tapi ada juga koma, mendirikan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Jangan cuma puasa, sholatnya enggak, tarawihnya enggak. Cuman puasa tapi sedekahnya enggak, zakatnya enggak. Hanya puasa tapi itikafnya enggak. Jadi enggak lengkap nih. Kalau pengen lengkap, man soma dan man koma. Nah, yang kedua, syarat diterima ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, kan hadiahnya itu tuh akhirnya. Imanan wahtisaban. Imanan artinya la ilaha illallah, meyakini Allah Tuhan kita. Imanan di surat Al-Baqarah 183 disebutkannya di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, lanjutin Pak. Perintah sholat, perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu maksudnya. Nah, ini A. Minyak A. Nah, ini warna NU Golkar. Warna NU hijau. Maaf, ya. Jadi tentang iman biasanya ayatnya di awal, Pak. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus Al-Baqarah ayat 153. Imannya di awal. Apa Pak ayatnya, Pak? PRT. Suruh sabar. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisa beri wasolah. Pak RT apal itu ayat, karena kemarin Jumatan itu Pak RT habibnya. Walaupun saya nggak dengar. Pak RT. Takut saya lupa ngasihnya, makanya jawab dulu. Tapi kalau imam kita mah tetap dapat nanti. Ya, man soma Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu 153 Al-Baqarah. Tapi surat Ali Imran ini menarik nih Pak. Kuncinya Pak, agar iman kita dapat ketika Ramadan. Syarat pertama itu iman Pak. Tapi iman yang seperti apa? Iman seperti surat Ali Imran ayat 110.
Ayo, siapa yang bisa nyebutin lanjutan ayatnya? Lanjutannya aja. Kuntum khairu ummah. Ayo Pak. Kalau yang suka jamaah tabligh yang pasti hafal ayat ini. Karena ini sering dipakai oleh jamaah tabligh kalau dalam dakwah keliling. Kuntum khairu ummah. Siapa yang bilang ukhrijat? Angkat tangan. Hah? Oh, Pak RT nggak boleh. Mentang-mentang ini Pak RT tema-tema khutbahnya nggak boleh dua Pak RT. Cukup satu aja, setia. Jangan dua. Ya. Kuntum khairu ummah ukhrijat. Kamu sebaik-baiknya umat ukhrijat yang keluar dari rumah. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah orang berbuat munkar. Apa hadiahnya? Di ujung ayatnya. Wa tu'minuna billah. Ada beberapa ayat yang rahasianya ada di ujung ayat. Salah satunya ini. Contoh, kalau masih ingat, salat di dalam surat Al-Anfal, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Allah menyindir orang salat di depan Ka'bah. Ini saya sering banget nih ngajarin waktu kajian hikmah. Wa ma kana salatuhum, mereka enggak salat kata Allah di surat Al-Anfal, illa muka'aw wa tasdiyah. Mereka hanya bertepuk dan bersiul walaupun di depan Ka'bah. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti, di depan Ka'bah. Kan mustajabah tuh doa. Apalagi sholat di depan Ka'bah, minta apapun mustajabah, apalagi sholat. Ini kata Allah, sholat di depan Ka'bah, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Mereka nggak dapat apa-apa, cuma dapat tepukan dan siulan. Ini memang asbabun nuzulnya. Ketika Rasul sholat dengan sahabat di depan Ka'bah, maka kaum kafir Quraisy menggoda Rasulullah dengan sahabat dengan tarian dan tepukan. Jadi mereka mengganggu Rasul tuh lagi sholat depan Ka'bah. Ini asbabun nuzulnya. Tapi yang dikhawatirkan oleh kita, jangan sampai kita sholat seperti orang kafir Quraisy tuh, cuman bertepuk dan bersiul, cuman Allahu Akbar tuh bacaan sholat dianggap sebagai siulan. Terus kita Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sebagai tepukan gerakan sholat. Karena sholat itu mesti 3, qauli, fi'li, nah yang terakhir qalbi. Makanya ayatnya, nah ini di ujung ayatnya rahasianya nih. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ujungnya apa? Jangan Pak RT. Ujungnya? Nah, wala zikrullahi akbar. Ini jarang disebut. Kadang orang memutus kalimat ayat aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak disebutin ujungnya. Maaf Pak. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada kasus, saya beberapa Brimob Kelapa II sering berobat ke saya, konsultasi ke saya. Bahkan ada beberapa kalau senpi hilang tuh, senjata hilang, anggota datang ke rumah, penyidik seniornya, kira-kira yang ambil siapa nih Ustadz? Ada 3 orang yang dicurigai. Itu biasanya nanya ke saya tuh, Brimob Kelapa II. Nah, ada salah satu Brimob, saya nggak sebutin namanya karena ini kode etik jurnalistik ya. Dia mengaku sudah melakukan pokoknya hal yang negatif lah selama dia menjadi angkatan. Ya, dia nangis ketika datang ke tempat saya. Ustaz, saya pengen tobat. Begini-gini yang, ya Allah. Saya kalau mendengar apa yang dilakukan, marah kita sebagai seorang Muslim. Tapi kita nggak boleh, karena Allah yang punya sifat maha pengampun. Ya, Rasulullah pernah ditegur ketika ada seorang yang tukang gali kain kafan, tukang gali mayit, tiba-tiba diambil kain kafannya, terus dicuri, dijual. Terakhir dia gali mayit, ternyata mayitnya itu perempuan, perawan pula, kembang desa. Lalu setelah diambil kain kafannya, dibawa jenazahnya, diperkosa pula si jenazahnya. Setelah itu jenazahnya hidup, bangun, nangis. Dia takutan, dia pergi ke rumah Rasulullah, minta maaf, dilakuin kata Rasulullah, semua dosa pasti Allah ampuni karena Allah maha pemberi tobat. Tapi ketika diceritain, Rasulullah marah, wajar, namanya
manusiawi gitu. Kita juga kalau Pak RT ada warga yang begitu pasti marah Pak RT kan? Ya, kamu nggak ngajak-ngajakan gitu ya, misalkan marah lah gitu ya. Sama Rasulullah buang muka, Rasulullah kan marahnya gitu, buang muka. Disangkanya, berarti Rasulullah nggak menerima taubat saya. Kan gitu kalau orang dulu tahu Rasulullah tuh kalau udah buang muka, berarti nggak suka. Pergi dia. Ya, panjang lah udah pernah saya ceritain di sini kan. Pada akhirnya ternyata dia diampuni oleh Allah. Karena apa? Dia berjalan jauh sambil dia berzikir minta maaf dan dia membaca syahadat, dipegang 3 buah batu. Menjadi saksi dia bersyahadat minta ampun kepada Allah dan dia meninggal di perjalanan. Dan akhirnya dia masuk surga karena syahadatnya itu. Ya itulah perjalanan. Jadi sedosa apapun manusia akan diampuni oleh Allah kalau dia mau bertobat. Kan begitu. Ya. Nah, sampai mana Pak tadi? Lupa tuh ayatnya. Jadi kalau orang yang si Brimob ini cerita, dia pengen taubat dengan cara apa? Saya bilang sholat. Akhirnya sholat, karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kan gitu. Dia sholat tuh Pak, tepat waktu, di depan, paling depan lagi. Tapi sudah berapa bulan dia datang lagi, Ustaz, saya udah sholat. Tapi saya masih berat meninggalkan maksiat. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kenapa orang sholat? Kan ada STM dia tuh, sholat terus maksiat jalan. Sholat, main malamnya masih judi. Sholat, masih maksiat, masih zina. Sholat, masih minum minuman keras. Sholat, masih korupsi. Apalagi kata Menteri Agama, zakat mau di... Enggak, ya kan? Enggak penting zakat, sedekah. Kurang ajar ya. Ini makanya banyak orang-orang yang masih bermaksiat walaupun dia sholat. Kenapa? Padahal kan sholat bisa mencegah perbuatan keji, karena ujung ayatnya nggak dibaca. Yang tadi disebutin. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir, ingat kepada Allah itu yang paling besar. Orang sholat, habis sholat lupa sama Allah. Selesai sholat, Allahumma lantas jalan. Ya udah, dia bermaksiat lagi. Tapi kalau sholatnya akimis sholat, mendirikan sholat, berarti selesai sholat dia jalanin amalan sholat di luar sholat. Sholat ngajarin takbir di luar sholat, dia besarkan Allah. Sholat ngajarin sujud di luar sholat, dia tawadhu. Jadi itu intinya sholat. Wala dzikrullahi akbar. Makanya surat Ali Imran 110 imannya di ujung. Artinya orang yang ngajak orang kebaikan, orang mencegah kemunkaran akan dapat tambahan iman dari Allah. Ini syarat diterimanya ampunan Allah di bulan Ramadan. Makanya itu yang memotivasi saya menerima masjid sampai 38 kali saya untuk keluar kajian dan ceramah tarawih. Kenapa? Karena semakin saya keluar rumah, ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, Allah akan kasih tambahan iman. Wa tu'minuna billah, itulah syarat diterimanya Ramadan kita. Iman. Yang kedua, ihtisab. Artinya apa? Luruskan niat. Salat kita, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, zakat kita lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi. Ini di akhir-akhir evaluasi. Masjid evaluasi. Sudah sejauh mana DKM memberikan pelayanan terhadap jamaah untuk sholat tarawih di bulan Ramadan. Jamaah evaluasi. Sudah semaksimal apa membantu kinerja DKM. Tuh saling berinteraksi. Selama ini DKM kalau tidak merapihkan masjid, jamaah tidak akan nyaman ibadah di bulan Ramadan. Jamaah juga sama. Ketika DKM ada masjid, ada DKM, tapi tidak ada sumbangsi dari jamaah, tidak akan bisa berjalan untuk ibadah nyaman di Ramadan ini. Maka ayo evaluasi DKM dan jamaah saling interaksi. Masalah nanti DKM kok tambah lama, tambah surut ya jamaah, tambah mundur. Itu mah wajar Pak. Contoh, kalau kita mau naik kereta, Pak RT naik kereta nih ke kampung misalkan. Saya nih naik kereta nih ketika mau ke Purwakarta. Saya kalau nengok anak dulu naik kereta Pak. Pesantren Purwakarta 3 orang anak saya. Saya kalau dari stasiun Pondok Cina itu jangankan duduk Pak, berdiri aja susah. Apalagi di stasiun utama tuh yang pertama kali muncul kan, stasiun Manggarai, itu ngantrinya berdirinya Pak luar biasa. Istri saya pernah lagi hamil
nggak bisa duduk. Bagaimana mau nyuruh duduk yang cewek banyak yang berdiri? Sempit Pak. Tapi ketika sudah mulai dekat ke stasiun tujuan akhir kita, mulai lowong. Artinya apa? Artinya masjid musola di awal Ramadan wajar penuh. Karena di awal tuh semangatnya tinggi. Tapi kalau udah mulai stasiun akhir, mau habis Ramadan, pasti akan lowong. Dalam artian, siapa yang bertahan di akhir Ramadan, dia akan mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiahnya apa? Kalau orang mencintai Allah dan mencintai sesama, orang melakukan ibadah dengan iman dan ikhtisab, lalu evaluasi diri, dia akan dapat O dari Cleo ini. Artinya apa O? Artinya gufirolahu ma taqaddama min dzanbi. Dihapus kembali ke titik nol. Seperti kita ngisi bensin dari titik nol. Jadi bersih Pak. Kita balik nanti ke Idul Fitri, kita tanpa noda, tanpa dosa. Ada kalimat ma di ujung hadisnya. Ma taqaddama min dzanbi. Artinya semua dosa dan kesalahan dihapus. Semua, bukan sebagian. Jadi semua dosa kita dihapus oleh Allah kalau kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, puasa, tadarus, tarawih, zakat dan lain sebagainya dengan pertama cinta kepada Allah dan sesama, yang kedua luruskan niat dan iman kita jaga, dan ketiga evaluasi kita merenung, ikhtisab, merenung, oh kurangnya ini, kurangnya itu, dan pada akhirnya kita dapat ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Insya Allah tahun depan kalau ada kesempatan, ada umur kita bertemu, saya di Ramadan ini pakai 2 aqua Pak, Cleo dan Fit. Jadi di Atohir, Bapak lihat aja di Atohir itu di YouTube saya, kalau ceramah 2 kali di masjid, 1 Ramadan, yang pertama Cleo, yang kedua Fit. Tapi kalau sekali doang ya Cleo jatahnya, ya Fitnya tahun depan, biar nggak kehabisan bahan Pak RT. Kan 2 tahun yang lalu saya pakai 212, aqua 212 tuh, untuk menggambarkan tentang Ramadan, ya. Nah, untuk sekarang Cleo dan Fit. Ada juga khas yang baru tuh. Saya ngambilnya di kompleks ini juga Jati Jajar. Khas itu aqua gemoy, ya. Itu surat Al-Qalam ayat 34. Artinya hadiah Allah surga selamanya. Kalau Fit, volume iman dan takwa. Kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan la'allakum tattaqun. Syaratnya apa aja? Insya Allah tahun depan kalau kita ada umur, kita ada kesempatan, kita bertemu lagi, kita bahas di tahun depan. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang biasa kita bacakan yaitu suratul Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mandul, menopause, tidak punya anak istrinya, tidak ada keturunan secara medis, tapi Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Ketika sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria berhenti lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Turun malaikat Jibril, lagi sholat Nabi Zakaria, turun, ini hadisnya sahih. Wahai Jibril, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat, kata Jibril. Jadi langsung diijabah Pak. Habis doa nih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta keturunan. Nabi Zakaria langsung dikasih, ditiupkan ruh di rahim istrinya. Setelah 9 bulan lahir anak laki-laki, diberi nama siapa Pak? Nah ya, menjadi nabi, artinya yang maha hidup. Jadi Nabi Yahya itu dilahirkan oleh istrinya Nabi Zakaria ketika sudah divonis mandul menopause. Dan ini kunci Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Bahkan setelah ibadah kita nggak minta aja Allah kasih. Kita nggak pernah pesan mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, hidung bisa mencium, mulut bisa bicara. Waktu di perut ibu kita nggak pernah minta itu. Tapi ketika kita nggak minta, kita dikasih sama Allah. Gimana yang minta? Makanya yuk Pak, yakin Ramadan ini semua doa dikabulkan untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa ayat ini bersatu dengan ayat-ayat puasa? Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayat ini untuk orang-orang lis-shaim, orang yang berpuasa.
Jadi orang yang berpuasa doanya mustajabah. Kita puasa, habis itu sholat subuh berjamaah, kita masih bertempat di tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Al Hidayah, kita habis dengerin kajian dan kita niat iktikaf. Maka apa yang kita lakukan Allah cinta, Allah ridho, apa yang kita minta Allah kasih. Jadi yang punya utang, minta hutangnya lunas. Yang punya hajat, minta hajatnya diberikan. Yang punya penyakit, minta disembuhkan oleh Allah. Maka itu membuat keyakinan saya, walaupun divonis secara ini nggak akan bisa jalan lagi, alhamdulillah saya bisa jalan tanpa tongkat Pak. Cuman trauma saya masih ada, jadi saya belum boleh. Saya setahun 3 bulan bisa jalan tanpa tongkat, tapi saya masih takut, masih khawatir karena masih goyang di dengkulnya. Jadi tulangnya belum nyatu semua. Tadinya udah ada Pak, hancur. Tapi alhamdulillah nyatu, makanya kaget terapisnya juga. Ya wasilah, banyaklah doa dan minyak al-hikmah yang saya pakai. Jadi yuk minta kepada Allah. Syarat pertama, kalau pengen secara hikmah, buka syahadat, tutup dengan sholawat, baru kita minta kepada Allah. Kita fokus, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit, berhenti sebentar, minta hajat-hajat kita. Wabil khusus kita doain DKM masjid, para pengurus masjid, pengurus RT, pengurus RW yang hadir, imam sholat, para asatid, para donatur, wabil khusus jamaah Masjid Al Hidayah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi وأزواجه وذرياته وإلى حاجاتنا يا الله وإلى حاجاتنا يا رحمن وإلى حاجاتنا يا رحيم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن الصحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتي ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراصي والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المشتكى وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتعبدنا وتخشعنا وتمن تكسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Sekali lagi saya mohon maaf, minal aidin wal faizin. Sampai ketemu, mudah-mudahan ba'da lebaran kita bisa atur nanti Pak RT sama Pak Ketua. Kalau misalkan mau kajian ya kita bulanan, tapi nanti waktunya kita atur. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada saya memberikan kepada saya beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah berakhirlah kajian kegiatan kuliah subuh Masjid Jami'at Hidayat periode Ramadan 1441 Hijriah. Insyaallah kita ketemu lagi di Ramadan tahun depan dengan kajian subuhnya. Namun ada beberapa kegiatan lagi. Pertama tentang i'tikaf malam 27, mengajak Bapak Ibu semuanya i'tikaf malam 27 juga sekaligus setiap lain yang sahur bersama. Insyaallah di Masjid Al Hidayat menyelenggarakan i'tikaf qiyamul lail dan sahur bersama. Qiyamul lail dimulai jam 2. Jadi jam 2 pagi kita mulai naik untuk sholat tahajud, hajat dan sebagainya, dan kita sahur hari malam ke-27. Terakhir malam ke-29 insyaallah kita akan sholat tarawih khatam Quran dalam sholat tarawih. Itu malam tarawihnya sholat tarawih terakhir malam 9 khatam Quran dalam sholat tarawih insyaallah di malam 29. Semoga Allah Taala berikan sehat afiat semuanya. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sallallahu alaihi. Apa ini Pak dia? Allah sallallahu alaihi wasallam. Maafin ya. Ada biar sehat Mas. Amin. Maafin ya. Sehat. Itu dong datang. Allah alaihi wasallam. Maafin Pak ya. Maafin Pak. Maafin Pak. Sehat. Maafin Pak. Maafin Pak ya. Maafin Pak. Maafin ya. Maafin ya. Amin. Maafin Pak ya. Ya, Pak ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya. Maafin ya Pak. Maafin ya Pak. Maafin ya. Maafin. Maafin Pak. Maafin ya. Maafin Pak. Maafin Pak ya. Maafin Pak. Mudah-mudahan ketemu lagi kita. Maafin Pak. Maafin kan ya. Sallallahu cepat sehat ya Pak. Iya. Mas, pulas banget tidurnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Foto bareng dulu. Foto. Bapak, ya Bapak, foto dulu. Iya. Maaf ya. Apa. Foto bareng. Mana Pak RW? Jadi ya. Ayo. Foto PT. Ayo foto bareng. Pak, Pak Parno. Majuan lagi. Udah. Jikri. Fotoin dulu. Udah. Fotoin. Coba di itu. Kang apa? Ki mati dulu. Udah mati belum? Sini. Ki. Kalau nggak buat Pakai itu aja handphone kayak Abun aja. Jawa. Saya duduk aja ya. Gede. Ini belakang ini.